Pergi kamu mertua miskin. Aku gak mau pernikahan mewahku ternodai oleh kedatanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah pesta pernikahan yang megah tiba-tiba berubah menjadi lautan bisik-bisik dan tatapan kaget para tamu undangan ketika seorang pengantin wanita yang cantik namun ia angkuh. Sang pengantin wanita tega mempermalukan mertuanya sendiri yang datang dengan pakaian lusuh. Di hadapan ratusan tamu undangan, sang mertua tega ia lempar kotoran hewan tepat di wajahnya. Sang mertua yang lemah menangis karena tak kuat menahan hinaan itu. Dan sang pengantin pria hanya terdiam menyaksikan ibunya diperlakukan sekeji itu. Semua orang mengira ia anak durhaka, tapi sebenarnya ada sesuatu yang ia simpan rapat-rapat. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hari itu, aula pernikahan penuh sesak dengan para tamu undangan. Bunga-bunga segar tertata rapi menggantung di atas pelaminan. Lampu kristal berkilauan memantulkan cahaya keemasan yang membuat suasana semakin megah. Semua mata tertuju pada pasangan pengantin yang duduk di kursi pelaminan berlapis ukiran emas. Rizka, pengantin wanita berusia 26 tahun, tampak anggun dengan gaun pengantin berwarna perak yang dipenuhi payet. Senyum bangga terpancar di wajahnya, seolah seluruh dunia kini berada di genggamannya. Sementara di sampingnya, Yudi, suaminya yang baru saja mengucap ijab kabul, duduk dengan wajah tenang. Jas hitam yang ia kenakan semakin menegaskan wibawa dan ketampanannya. Para tamu sibuk memotret dan memuji. Cantik sekali pengantinnya, bisik seorang ibu kepada temannya. Lihat, gaunnya pasti mahal, sambung yang lain. Rizka mendengar semua pujian itu, dan dalam hatinya timbul rasa puas. Ia merasa hari ini adalah panggung untuk membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan semua kemewahan ini. Namun, di balik senyum manis yang ditampilkan, tersimpan sifat angkuh yang perlahan mulai terlihat. Yudi hanya sesekali tersenyum. Matanya sesekali menerawang ke arah pintu masuk. Ada rasa resah yang tak bisa ia sembunyikan, meskipun ia berusaha keras menjaga sikapnya di depan tamu undangan. Ia tahu, seseorang yang sangat berarti baginya belum hadir. Satu demi satu, tamu naik ke pelaminan untuk memberi ucapan selamat. Suasana semakin ramai dengan tawa dan doa yang bergema. Namun, di tengah sorak-sorai itu, pintu aula tiba-tiba berderit pelan. Semua orang menoleh. Seorang wanita tua dengan pakaian lusuh memasuki ruangan. Langkahnya pelan, matanya basah menahan haru. Kerudungnya kusam, bajunya sederhana, bahkan ada bercak noda yang tak bisa disembunyikan. Sebagian tamu langsung menutup mulut menahan bisikan. Itu siapa? Suara lirih terdengar di antara kerumunan. Kenapa masuk ke sini dengan baju seperti itu? Sahut yang lain. Rizka melihat ke arah wanita tua itu, lalu alisnya mengernyit. Hatinya panas, wajahnya mulai muram. Ia tak terima ada seseorang dengan penampilan lusuh hadir di pesta mewahnya. Wanita tua itu tersenyum, meski bibirnya bergetar. Pandangannya lurus ke arah Yudi. Ada rindu dan cinta yang tak terbendung di matanya. Dan saat langkahnya semakin dekat ke pelaminan, suasana perlahan berubah. Yudi menundukkan kepala. Ia tahu benar siapa sosok itu. Hatinya berkecamuk, antara bahagia dan khawatir. Sementara itu, Rizka menggenggam erat tangannya, tatapan matanya penuh ketidaksukaan. Seakan kedatangan wanita tua itu adalah sebuah noda yang mencoreng sempurnanya pesta yang ia banggakan. Dan tepat disinilah, benih kejadian besar itu mulai tumbuh, tanpa ada satupun tamu yang tahu bagaimana akhir dari kisah pernikahan ini.
Langkah wanita tua itu makin dekat. Di tangan kirinya ada tas kain kecil yang sudah pudar warnanya. Nafasnya tersengal karena menahan haru. Beberapa tamu menyingkir pelan, ada yang menatap prihatin, ada pula yang berbisik lirih. Musik organ tunggal yang semula mengalun riang terasa merendah dengan sendirinya, seperti ikut menahan nafas. Rizka berdiri dari kursinya. Mata yang tadi berbinar berubah tajam. Ia melirik Yudi, berharap suaminya melakukan sesuatu agar wanita tua itu dibawa keluar. Namun Yudi tetap duduk. Telapak tangannya saling menggenggam, matanya bergetar menahan sesuatu yang hanya ia tahu. Wanita tua itu berhenti satu langkah di bawah pelaminan. Bibirnya membentuk senyum kecil yang gemetar. "Anakku," ucapnya lirih, hampir tidak terdengar di tengah bising aula. Ia mengangkat tangannya, ingin menyentuh ujung jas Yudi, sekadar memastikan anak yang lama ia besarkan kini sungguh berada di hadapannya sebagai seorang suami. Rizka melangkah maju lebih cepat. Gaun peraknya berdesir keras, kilau pahitnya memantul kemana-mana. "Ibu," berhenti di situ. Suaranya dingin. Acara ini berkelas. Tamu-tamu datang dengan pakaian terbaik. Ibu datang dengan baju seperti itu. Beberapa tamu mulai saling pandang. Ada yang mengangkat ponsel, merekam diam-diam. Wajah-wajah di kursi tamu bagian depan menegang. Seorang gadis kecil yang memegang bunga bergeser ke belakang, memeluk ibunya. Wanita tua itu menurunkan tangannya pelan. Ia menatap Rizka, lalu memandang Yudi. "Bu hanya ingin memberi restu," katanya lembut. Keringat menetes di pelipis. "Maafkan penampilan Bu." Bu datang terburu-buru. Rizka menahan napas pendek. Dadanya terasa panas. Dalam benaknya, setiap noda di kerudung wanita itu adalah noda di atas pesta yang sudah ia susun berbulan-bulan. "Restu bukan hanya kata," jawab Rizka datar. "Restu adalah menghormati. Dan yang pertama kali dihormati adalah kebersihan dan sopan santun di tempat seperti ini." Ia menoleh ke samping, melihat pot besar berisi bunga dan dedaunan yang berada di dekat panggung. Di sela rangkaian dekorasi itu, pekerja catering meletakkan beberapa perlengkapan kebun untuk merapikan taman mini di depan pelaminan. Ada ember kecil tertutup kain, sisa dari perawatan tanaman pagi tadi. Tidak banyak yang memperhatikan. Rizka menuruni satu anak tangga. Tangannya menyingkap kain penutup ember itu. Bau menyengat langsung menyambar. Di dalamnya ada campuran kotoran sapi yang biasa dipakai penyubur tanah pada rangkaian pot taman sementara. Seorang kru dekorasi yang berdiri jauh di belakang memucat, tidak menyangka ember itu masih berada di sana. Suara bisik-bisik berubah menjadi gumam resah. "Rizka," bisik seorang saudara dari pihak pengantin wanita, berusaha menahan. "Jangan begitu. Tahan dulu." Namun Rizka tidak mendengar. Atau mungkin tidak ingin mendengar. Ia mengambil segenggam isi ember itu. Teksturnya lembek dan pekat. Tangannya bergetar, bukan oleh ragu, melainkan oleh luapan emosi yang sudah ia pelihara sejak melihat sosok yang dianggapnya mencoreng sempurna harinya. Dengan langkah cepat, ia kembali berdiri di pelaminan, hanya sejengkal dari wajah wanita tua itu. "Jangan kotori pernikahanku dengan penampilanmu," ucap Rizka. Suaranya meninggi. "Jika ibu tidak menghormati kami, maka biar aku yang mengingatkan dengan caraku." Segalanya terjadi sangat cepat. Tangan Rizka terayun. Kotoran itu mendarat di wajah wanita tua itu. Seketika tubuh rapuh itu tersentak. Matanya terpejam kuat. Air mata bercampur lumpur mengalir ke pipi, menetes ke kerudung yang sudah basah. Napasnya menjadi patah-patah. Ruangan yang tadi penuh tawa berubah menjadi senyap yang mengerikan. Hanya diselingi desah kaget dan suara telapak kaki tamu yang bergeser. Beberapa wanita menutup mulut, menahan teriakan. Seorang pria paruh baya bangkit dari kursinya, hendak maju, tetapi tertahan oleh istrinya. Kru musik refleks menghentikan lagu. Tangan seorang fotografer turun perlahan, tidak sanggup memotret momen itu. Rizka berdiri tegak, wajahnya memerah. Tangannya masih terangkat,
telapak yang kotor mengambang di udara. Di matanya ada cahaya balas dendam yang dingin, seolah tindakan itu adalah keadilan bagi gengsinya. "Keluar dari panggung," katanya tegas. "Sekarang." Wanita tua itu menahan sakit pada kelopak mata yang perih. Ia mengusap pelan dengan ujung kerudung, tetapi noda semakin melebar. Pipinya bergetar, bukan karena marah, melainkan karena malu yang ditahan kuat-kuat. Ia memandang ke arah Yudi, meminta kekuatan. Yudi, sejak awal kejadian, tetap di tempatnya. Ia berdiri dengan kedua tangan menggenggam ujung pelaminan. Matanya memantulkan lampu kristal yang berpendar. Wajahnya tampak kaku. Tidak ada teriakan. Tidak ada langkah yang memisah. Hanya diam yang panjang, seperti batu yang diletakkan di tengah arus sungai, membiarkan air menghantam tanpa bergerak sedikit pun. "Yudi," suara salah satu paman dari pihak mempelai pria pecah lirih. "Nak." Yudi mengangkat wajah. Ia memandang ibunya lama sekali. Ada sesuatu yang berkedip dalam sekali di mata itu, lalu padam. Ia berbalik, menatap Rizka. Bibirnya bergerak seakan hendak berkata, namun tak satu kata pun keluar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, Yudi menunduk. Diamnya terasa seperti persetujuan yang dingin. Rizka menoleh ke para panitia, memberi isyarat. 2 orang pengatur acara melangkah ragu. Mereka mendekati wanita tua itu, mencoba membimbingnya turun, tetapi tangan mereka gemetar. Wanita tua itu menggeleng pelan. Ia berdiri dengan sisa-sisa wibawa yang masih ia miliki, meski seluruh tubuhnya bergetar. "Aku pamit," suaranya hampir tidak terdengar. "Selamat, Nak." Ia menatap Yudi sebentar, senyumnya patah, lalu berbalik. Langkahnya pelan menuruni tangga panggung, menyusuri lorong di antara kursi-kursi tamu. Orang-orang menunduk, memberi jalan, sebagian mengusap mata, sebagian lagi memeluk diri sendiri karena tidak kuat menahan perih pemandangan itu. Rizka menghela napas panjang, seolah beban yang mengganjalnya terangkat. Ia menoleh kepada tamu-tamu dengan senyum yang dipaksakan, lantas kembali duduk di kursi pelaminan. Panitia mencoba menyalakan musik lagi, tetapi nada yang keluar terdengar sumbang, seperti hati mereka ikut pecah. Yudi tetap tidak bergerak. Dari samping, seorang sepupu menepuk pelan bahunya, berharap ada reaksi. Yudi hanya mengangguk kecil, lalu duduk kembali. Ia merapikan jas, menatap kosong pada karangan bunga di depan, seolah-olah di balik kelopak bunga itu ada sesuatu yang ia simpan rapat-rapat. Acara berjalan lagi, namun tidak ada lagi sorak-sorai yang sama. Setiap ucapan selamat terasa kering, setiap jabat tangan terasa sekadarnya. Tamu-tamu berdatangan, mengucap selamat dan doa, tetapi mata mereka berkali-kali melirik ke arah tangga yang tadi dilalui wanita tua itu. Seolah-olah bayangannya masih tertinggal di sana, bersama air mata dan noda yang tidak akan mudah hilang. Menjelang sore, aula kembali dipenuhi kilau lampu. Foto-foto diambil, tawa dipaksa terdengar. Rizka berganti senyum di depan kamera, memperbaiki mahkota di atas jilbabnya. Ia merasa hari ini harus tetap sempurna, apapun yang telah terjadi. Sementara itu, Yudi berdiri di sampingnya seperti patung yang kehabisan kata. Tidak ada yang tahu isi dadanya, tidak ada yang tahu alasan di balik diamnya. Yang mereka lihat hanya seorang anak yang tidak membela ibunya. Di luar gedung, langit senja menyisakan garis keemasan tipis. Angin sore membawa aroma bunga dan debu jalan. Di ujung parkiran, jauh dari kerumunan, wanita tua itu berhenti sejenak untuk menghela napas. Ia menatap langit, menghapus sisa noda di wajah dengan air mineral yang diberikan seorang satpam. Ia mengangguk pelan pada penjaga itu sebagai ucapan terima kasih, lalu melangkah pergi, memeluk tas kainnya, menahan dingin yang tiba-tiba menusuk tulang. Di dalam aula, musik berubah menjadi lagu penutup. Rizka dan Yudi berdiri satu kali lagi untuk membungkuk kecil kepada tamu-tamu yang tersisa. Flash kamera menyala tanpa henti, namun tidak ada yang dapat menghapus goresan yang sudah terukir hari itu.
Dan di balik diam Yudi, ada sebuah keputusan yang perlahan tumbuh. Seperti bara yang disembunyikan dalam abu, menunggu waktu yang tepat untuk menyala. Malam turun perlahan, menggantikan riuh pesta siang tadi. Aula yang tadi gemerlap kini sunyi, hanya menyisakan beberapa panitia yang sibuk membereskan dekorasi. Bunga-bunga mawar merah yang tadi begitu mewah, kini tampak layu terkena panas lampu. Kursi-kursi dikelompokkan, sisa-sisa makanan diangkat tergesa, dan karpet panjang di tengah aula mulai digulung. Rizka duduk di kursi pelaminan, tubuhnya lunglai. Mahkota peraknya agak miring, wajahnya lelah namun masih diselimuti rasa puas. Ia memandangi cermin kecil yang dibawa oleh sahabatnya, merapikan riasan yang sedikit berantakan. "Lihat, wajahku tetap cantik meski seharian berdiri," katanya dengan nada tinggi. Sahabatnya hanya mengangguk canggung, tidak berani menimpali lebih jauh. Mereka masih menyimpan bayangan momen memalukan yang baru saja terjadi di depan ratusan pasang mata. Yudi berdiri agak jauh di sisi aula yang mulai gelap. Jasnya masih rapi, tapi wajahnya pucat. Ia menatap kosong ke arah panggung yang kini sepi. Seolah setiap detik kejadian tadi masih berputar di kepalanya, seperti luka yang dipaksa untuk terus terbuka. Diamnya semakin dalam, membuat semua orang tak mampu menebak isi hatinya. Di luar, angin malam berembus dingin. Langkah kaki wanita tua yang meninggalkan gedung itu masih terngiang di benak beberapa tamu. Bahkan satpam dan tukang parkir yang tadi melihatnya pergi tidak bisa menghilangkan rasa iba. Ada yang berbisik pelan, "Kasihan sekali ibu itu." Ada pula yang menghela napas berat sambil menggelengkan kepala. Rizka bangkit, berjalan mendekati Yudi. Tumit sepatunya beradu dengan lantai marmer, menghasilkan suara yang menggema di aula yang nyaris kosong. "Kenapa diam saja dari tadi?" tanyanya dengan nada tajam. "Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Kau seharusnya mendukungku, bukan malah membisu seperti orang tak berdaya." Yudi menoleh perlahan. Matanya sayu, ada air bening yang hampir tumpah namun ia tahan. "Kau tahu siapa wanita itu?" tanyanya lirih. Rizka mendengus, lalu melipat tangan di dada. "Ya, tentu saja. Itu ibumu. Dan lihat bagaimana ia membuat malu di pesta kita. Apa aku harus biarkan tamu-tamu melihat seorang wanita lusuh berdiri di pelaminan mewahku? Aku tidak akan membiarkan aib itu menodai hidupku." Suara Rizka memantul di dinding aula yang sepi. Panitia yang masih bekerja pura-pura tidak mendengar, padahal telinga mereka menangkap setiap kata. Hati mereka semakin berat, tapi tak seorang pun berani ikut campur. Yudi menunduk. Ia mengepalkan tangan di balik jasnya. Ada perih yang menghantam, namun ia menahannya dengan seluruh kekuatan. Diamnya seperti jurang yang semakin dalam. "Aku lelah, Rizka," ucapnya singkat. "Mari pulang." Mobil pengantin yang sudah menunggu di luar akhirnya membawa mereka pergi. Lampu kota berkelebat di jendela, namun suasana di dalam mobil begitu tegang. Rizka masih sibuk mengeluh, membenarkan tindakannya, seakan tidak ada penyesalan sedikit pun. Yudi tetap menatap ke depan, membiarkan setiap kata istrinya masuk lalu menguap tanpa balasan. Di rumah baru mereka yang mewah, pintu besar terbuka menyambut. Ornamen emas menghiasi ruang tamu, sofa empuk berjejer, lampu gantung bergemerlap. Namun semua itu terasa hampa. Rizka segera masuk kamar, melepas gaunnya, dan menatap bayangan dirinya di cermin dengan senyum kecil. Ia merasa puas, merasa menang. Sementara itu, Yudi berdiri lama di teras rumah. Angin malam menerpa wajahnya. Ia memandang langit gelap tanpa bintang. Hatinya berkecamuk antara cinta pada istrinya dan luka yang baru saja diukir di wajah ibunya. Ia mengingat bagaimana ibunya berjalan pergi dengan kerudung lusuh yang dipenuhi noda. Napasnya tercekat, matanya berair. Namun sekali lagi, ia memilih diam. Tetapi diam itu bukan tanpa alasan. Di balik sunyi itu, ada sebuah tekad yang mulai tumbuh. Tekad yang akan mengubah jalan hidup mereka kelak.
Malam semakin larut. Rizka tertidur lelap dengan rasa puas. Sementara Yudi masih terjaga, duduk di kursi ruang tamu, menatap foto kecil ibunya yang selalu ia simpan di dompet. Jemarinya menyentuh permukaan foto itu dengan hati-hati, seakan ingin menyalurkan doa lewat sentuhan. Dan di antara keheningan itu, ia berbisik pelan, "Tunggulah Bu, akan ada waktunya aku bicara. Akan ada saatnya semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya." Seminggu berlalu sejak pernikahan itu, namun kejadian di pelaminan masih jadi bahan pembicaraan di kampung. Di warung kopi, para bapak duduk sambil menyeruput minuman panas, membicarakan kabar yang menyebar cepat. "Kau tahu," katanya pengantin wanita itu melempar ibu mertuanya dengan kotoran sapi. Ucap seorang pria paruh baya sambil menggeleng. Ya Allah, tega sekali. Dan yang lebih aneh, anaknya sendiri diam saja, tidak membela ibunya, timpal yang lain. Gosip itu merambat dari mulut ke mulut. Dari pasar hingga pengajian ibu-ibu, semua orang tahu. Nama Rizka makin buruk di telinga warga, sementara nama Yudi dipandang lemah karena dianggap tidak punya keberanian melindungi ibunya. Rizka sendiri tidak terlalu peduli. Ia justru sibuk menikmati kehidupan barunya sebagai istri seorang pria tampan yang memiliki rumah megah dan pekerjaan mapan. Setiap hari ia sibuk berfoto dengan perhiasan barunya, mengunggahnya ke media sosial, dan memamerkan kepada teman-temannya. "Lihat, sekarang aku hidup di rumah bak istana. Apapun bisa aku beli," ujarnya bangga kepada sahabat dekatnya yang datang berkunjung. Namun, di balik tawa dan kebanggaan itu, ada rasa gelisah yang mulai tumbuh. Rizka sadar bahwa banyak orang memandangnya sinis. Saat ia pergi ke salon, ia mendengar bisikan lirih. Itu dia yang menghina ibu mertuanya. Cantik, tapi hatinya keras. Wajah Rizka menegang. Ia berpura-pura tidak mendengar, tapi hatinya perih. Malam-malam ia sering resah, teringat wajah lusuh ibu Yudi yang menangis di pelaminan dengan noda di wajahnya. Namun, setiap kali rasa bersalah itu muncul, ia buru-buru menepisnya. "Aku benar, aku hanya menjaga kehormatanku," batinnya. Sementara itu, di sebuah rumah kecil di pinggiran desa, ibu Yudi duduk di kursi bambu. Kerudung lusuhnya sudah dicuci bersih, tapi bayangan hinaan itu masih tertinggal. Matanya sayu, tubuhnya lelah. Namun ia tidak pernah mengeluh. Ia tetap berjualan kecil-kecilan di pasar, menata sayur di atas tikar, meski beberapa orang yang lewat sesekali menatapnya dengan iba. Seorang tetangga mendekat, membawakan makanan. "Bu, jangan dipikirkan kejadian itu. Kami semua tahu ibu wanita yang baik, Ibu Yudi, hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Nak. Luka di hati ini biarlah Allah yang menyembuhkan. Aku hanya mendoakan anakku selalu bahagia." Ucapan itu sederhana, namun hatinya remuk. Ia tidak menyalahkan siapapun, bahkan anak yang ia besarkan dengan penuh perjuangan, meski di pelaminan kemarin hanya bisa terdiam. Yudi, di sisi lain, semakin sering termenung di kantor. Rekan kerjanya mulai curiga dengan sikapnya yang murung. Ia tampak sibuk menatap layar komputer, tetapi pikirannya jauh ke tempat lain. Malam hari, ia kerap duduk lama di teras, menggenggam ponsel, namun tidak pernah menekan tombol untuk menelpon ibunya. Setiap kali ingin menghubungi, ada sesuatu yang menahan. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia sedang menyiapkan sesuatu. Hati Yudi penuh dilema. Diamnya di pelaminan telah membuat banyak orang salah paham. Mereka mengira ia membiarkan ibunya dihina, padahal sebenarnya ia menahan diri demi alasan yang lebih besar. Ia tahu, jika saat itu ia bicara, keadaan akan semakin ricuh, dan ibunya mungkin akan semakin dipermalukan. Ia memilih menunggu waktu yang tepat. Namun, semakin hari, bisikan orang membuatnya sesak. Kasihan ibunya, punya anak tapi tidak membela. Yudi tampan, tapi tidak punya keberanian. Ia tidak marah, ia hanya menahan. Dan di balik tatapan kosongnya, tersimpan bara kecil yang siap menyala kapan saja. Rizka masih tidak sadar.
Ia merasa suaminya benar-benar tidak peduli dengan ibunya sendiri. Itu membuatnya merasa semakin bebas. Bebas bersikap, bebas merendahkan, bebas memandang rendah. Ia tidak tahu bahwa diam Yudi bukan tanda setuju, melainkan tanda bahwa badai besar sedang menunggu waktu untuk datang. Matahari pagi menembus tirai rumah megah itu, menyinari ruang tamu yang dipenuhi perabotan mahal. Rizka duduk di sofa empuk sambil memandangi layar ponselnya. Bibirnya tersenyum tipis melihat foto-fotonya bersama Yudi yang banyak mendapat komentar di media sosial. Namun di antara komentar yang memuji, ada pula kalimat yang menusuk. Cantik sih, tapi tegas sama ibu mertua. Hidup mewah, tapi hatinya miskin. Rizka menggertakkan giginya. Ia merasa semua orang iri padanya. Meski jauh di dalam hati, komentar itu seperti belati yang menorehkan luka kecil demi luka kecil. Sementara itu, Yudi sudah bersiap ke kantor. Jas hitamnya rapi, dasi terikat sempurna. Namun wajahnya tetap muram. Ia tidak banyak bicara, hanya memberi senyum tipis kepada istrinya, lalu melangkah keluar. "Kenapa sih suamimu itu murung terus?" tanya salah satu sahabat Rizka yang kebetulan datang berkunjung. Rizka mengangkat bahu, pura-pura santai. Dia memang begitu, diam saja, tidak peduli dengan siapapun. Bahkan dengan ibunya sendiri sahabatnya terkekeh. Tetapi dalam hatinya muncul tanda tanya. Ia pernah melihat Yudi bersama ibunya di masa lalu. Dan yang ia lihat bukan anak yang tidak peduli. Ada kasih yang besar. Tapi kini, seolah Yudi membiarkan semua orang salah paham. Hari itu di kantor, Yudi menerima telepon dari seorang tetua desa. Suaranya bergetar, penuh hormat. "Yudi, bagaimana kabar ibumu?" Banyak warga merasa tidak enak hati sejak kejadian itu. Yudi menarik napas panjang. "Beliau baik-baik saja, Pak. Jangan khawatir. Tapi nak, kau tahu siapa sebenarnya ibumu. Jangan biarkan orang-orang terus salah menilai Yudi, menutup telepon dengan hati bergejolak." Kalimat itu seakan memukul kesadarannya. Ia sadar, sudah saatnya kebenaran perlahan dibawa ke permukaan. Sore harinya, Yudi pulang lebih cepat. Ia duduk di ruang tamu, menatap Rizka yang sibuk mencoba gaun barunya di depan cermin besar. "Rizka," ucapnya pelan, tapi nadanya tegas. Rizka menoleh sekilas, lalu kembali menatap dirinya sendiri. "Ada apa?" "Aku ingin kau datang bersamaku akhir pekan ini. Ada acara di desa." "Acara apa?" "Aku malas bertemu orang-orang desa yang hanya suka bergosip." "Acara penting," jawab Yudi singkat. "Aku tidak mau dengar penolakan." Nada suara Yudi berbeda kali ini. Tidak lagi datar, tapi mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Rizka sempat terdiam, keningnya berkerut. Namun karena ia terbiasa menganggap Yudi tidak pernah menentangnya, ia mengangguk tanpa banyak pikir. "Baiklah." Malam itu, Yudi duduk di ruang kerjanya. Ia membuka sebuah kotak kayu kecil yang sudah lama ia simpan. Di dalamnya ada sejumlah dokumen, piagam penghargaan, dan foto-foto lama. Semua tentang ibunya. Matanya memanas. Jemarinya menyentuh satu piagam besar yang ditandatangani pejabat tinggi. Ia teringat masa-masa ketika ibunya dihormati banyak orang, namun memilih hidup sederhana. "Sudah cukup diam, Bu," bisiknya lirih. "Saatnya orang tahu siapa engkau sebenarnya." Esoknya, kabar beredar bahwa akan ada pertemuan warga desa akhir pekan di balai desa. Beberapa orang bertanya-tanya kenapa Yudi yang meminta acara itu diadakan. Suara penasaran mulai tumbuh. Ada yang menduga Yudi ingin membela dirinya. Ada pula yang berpikir ia ingin memperbaiki nama baik keluarganya. Rizka mendengar kabar itu dari sahabatnya. "Suamimu itu ada-ada saja. Apa dia tidak malu membuat acara setelah aib pernikahan?" Rizka hanya tersenyum sinis. "Aku penasaran apa yang mau dia lakukan. Bagiku, tidak ada yang bisa menghapus aib yang sudah terjadi. Ibunya tetap saja lusuh dan memalukan. Ia tidak tahu bahwa perkataannya itu akan segera berbalik menjadi batu besar
yang menghantam dirinya sendiri. Hari Minggu pagi, langit cerah tanpa awan. Udara desa terasa sejuk, dengan angin membawa aroma tanah basah dari sawah. Jalanan menuju balai desa ramai oleh warga yang ingin tahu. Sejak kabar pertemuan ini tersebar, rasa penasaran membuncah. Semua ingin melihat apa yang akan dilakukan Yudi setelah seminggu penuh desas-desus menghantui. Balai desa sederhana itu sudah dipenuhi kursi kayu. Di depan, meja panjang terlapis kain putih lusuh. Beberapa tokoh desa duduk berjajar. Wajah mereka serius. Warga duduk berdesakan, ada yang berdiri di pintu karena kursi tidak cukup. Suasana gaduh oleh bisikan. Kenapa Yudi mengundang kita semua? Apakah dia mau minta maaf atas sikap istrinya? Entahlah, tapi pasti penting. Dia tidak pernah begini sebelumnya. Rizka datang dengan langkah angkuh. Gaun modern yang ia kenakan tampak mencolok di antara pakaian sederhana warga desa. Tangannya menggenggam tas kecil bermerek. Bibirnya tersenyum tipis, namun matanya menatap semua orang dengan penuh gengsi. Di sampingnya, Yudi berjalan tenang, wajahnya datar, tapi sorot matanya dalam. Begitu mereka masuk, semua kepala menoleh. Bisikan makin ramai, ada yang menatap dengan iba, ada pula yang menatap sinis. Rizka duduk di kursi depan dengan wajah tegak, seolah tak peduli pandangan orang. Yudi berdiri di tengah, menghadap semua warga. Terima kasih, semua sudah datang. Suara Yudi terdengar jelas. Aku mengundang kalian bukan untuk membicarakan aib atau gosip. Aku ingin menyampaikan sesuatu yang lebih penting. Tentang ibuku. Ruangan mendadak senyap. Semua menahan napas. Rizka melirik Yudi dengan dahi berkerut. Hatinya mulai gelisah. Apa yang kau lakukan? Bisiknya, tapi Yudi tidak menoleh. Seorang tetua desa mengangguk. Silakan, Nak Yudi. Kami mendengarkan Yudi berdiri tegak. Jemarinya meremas kertas di tangannya. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Minggu lalu, di hari pernikahanku, kalian semua tahu apa yang terjadi. Ibuku dihina, dipermalukan, bahkan dilempari kotoran di depan mata kalian. Aku diam, dan kalian semua melihat diamku sebagai kelemahan. Kalian berpikir aku anak yang tidak membela ibunya. Beberapa orang menunduk, merasa malu karena mereka memang sempat berbisik seperti itu. Tapi hari ini, lanjut Yudi, aku ingin kalian tahu siapa sebenarnya ibuku. Kenapa aku memilih diam waktu itu? Dan kenapa aku tidak bisa terus membiarkan kesalahpahaman ini bertahan? Warga mulai berbisik pelan, penasaran. Rizka menggigit bibir, hatinya semakin panas. Ia berusaha menahan diri agar tidak terlihat panik. Pintu balai desa tiba-tiba berderit. Semua kepala menoleh. Sosok wanita tua dengan kerudung sederhana melangkah masuk. Ibu Yudi. Wajahnya masih teduh, meski garis lelah tampak jelas. Langkahnya pelan, namun setiap tatapan warga tertuju padanya. Ada bisikan lirih yang bergetar di sudut ruangan. Itu dia, Ibu Yudi. Hatinya kuat sekali, mau datang setelah dipermalukan begitu. Rizka menegakkan tubuhnya, matanya membelalak. Ia tidak menduga ibu mertuanya akan hadir di pertemuan ini. Tangannya yang menggenggam tas mulai bergetar halus, namun ia berusaha tetap terlihat anggun. Ibu Yudi berdiri di samping Yudi, menundukkan kepala sopan pada para tetua desa. Yudi menatap ibunya dengan sorot mata penuh hormat. Lalu ia kembali menghadap warga. Semua akan tahu. Hari ini kalian akan mendengar siapa beliau sebenarnya. Ruangan hening. Semua menanti. Degup jantung seolah berpacu lebih cepat. Bahkan suara ayam dari luar balai pun terdengar jelas. Karena begitu senyapnya ruangan, Rizka menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, ia merasakan takut. Ia tak tahu apa yang akan diungkapkan Yudi, tapi hatinya berbisik, sesuatu yang besar akan segera terbuka. Balai desa itu seakan berhenti bernafas. Semua mata tertuju pada Yudi yang berdiri tegak di depan. Ibu Yudi berdiri di sampingnya. Wajahnya tetap sederhana, kerudungnya kusam, namun sorot matanya tenang.
Yudi membuka map coklat yang ia bawa. Dari dalamnya ia mengeluarkan beberapa lembar piagam yang sudah berusia lama. Sebagian kertasnya mulai menguning. Ia mengangkatnya agar semua orang bisa melihat. Ini bukan sekadar kertas. Suaranya bergetar namun jelas. Ini bukti perjuangan seorang wanita yang kalian anggap hanya seorang tua lusuh. Bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. Rizka menatap piagam itu dengan alis berkerut. Hatinya semakin gelisah, namun ia tetap berusaha tersenyum tipis, seolah semua ini tidak penting. Yudi melanjutkan, beliau bukan hanya ibuku. Beliau adalah orang yang telah mengorbankan hampir seluruh hidupnya untuk desa ini, bahkan untuk negeri ini. Ia menunjuk salah satu piagam. Ini penghargaan dari pemerintah kabupaten untuk jasanya sebagai tenaga sukarela yang membangun sekolah pertama di desa ini puluhan tahun lalu. Dan ini, Yudi mengangkat kertas lain. Penghargaan dari Kementerian Sosial karena jasanya mengangkat anak-anak yatim di kampung sekitar, memberi mereka makan, tempat tinggal, hingga sekolah suasana ruangan mendadak riuh. Warga saling pandang dengan wajah terkejut. Banyak dari mereka baru menyadari siapa sebenarnya Ibu Yudi. Seorang tetua desa yang duduk di meja depan menunduk, wajahnya bergetar. Astagfirullah, jadi beliau yang dulu membuka rumah singgah itu? Aku kira pemiliknya orang kota. Iya, aku juga pernah dengar, sahut yang lain lirih. Tapi aku tidak tahu kalau beliau orangnya. Rizka menegang. Tangannya yang menggenggam tas semakin kuat. Nafasnya terasa berat. Wajahnya mulai pucat. Ia teringat bagaimana tangannya melemparkan kotoran ke wajah wanita yang sekarang berdiri tegak di depan semua orang. Gengsi yang selama ini ia banggakan mulai retak. Yudi menoleh ke arah ibunya. Mata mereka bertemu. Ada rasa bangga yang terpancar. Dan yang paling penting, lanjut Yudi, suaranya kini bergetar lebih kuat. Beliau adalah pejuang yang tidak pernah minta dihargai. Beliau memilih hidup sederhana, tidak pernah mengungkit jasanya, bahkan menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya. Karena itu, aku diam pada hari pernikahanku. Aku tahu, jika aku bicara, keributan hanya akan semakin mempermalukan beliau. Tapi hari ini, aku tidak bisa diam lagi. Ruangan kembali senyap. Beberapa orang menitikkan air mata. Suasana berubah dari rasa penasaran menjadi rasa haru. Rizka menggigit bibirnya. Jantungnya berdetak cepat. Dalam hatinya muncul suara yang menjerit. Tidak mungkin wanita itu yang aku hina. Namun bayangan kejadian di pelaminan datang silih berganti, menghantamnya dengan rasa bersalah yang tak tertahankan. Tetua desa berdiri, suaranya parau. Ibu Yudi, maafkan kami semua. Kami tidak tahu siapa sebenarnya engkau. Kami lalai mengenali jasamu Ibu Yudi, hanya menunduk pelan, suaranya lembut. Saya tidak pernah mengharap pengakuan. Semua yang saya lakukan hanya karena Allah. Kata-kata itu sederhana, tapi menggema di seluruh ruangan. Warga terdiam, sebagian menunduk dalam-dalam, merasa malu. Rizka duduk membeku. Suara di sekitarnya terdengar seperti gema jauh. Matanya berkaca-kaca, tapi gengsinya menahan air mata jatuh. Ia tahu, semakin lama ia menahan, semakin besar rasa sesal yang akan menelannya. Ruang balai desa masih dipenuhi keheningan berat. Hanya suara angin yang masuk lewat jendela terbuka, menggoyangkan tirai tipis yang sudah pudar warnanya. Warga menunduk, sebagian memejamkan mata, merasa malu atas prasangka yang selama ini mereka pelihara. Di tengah keheningan itu, Rizka duduk kaku di kursinya. Tangannya yang semula menggenggam tas kini bergetar. Nafasnya naik turun, wajahnya pucat pasi. Kata-kata Yudi masih bergaung di telinganya. Tentang ibunya yang ternyata bukan wanita sembarangan, melainkan sosok berjasa besar bagi banyak orang. Pikirannya kacau. Ia teringat jelas bagaimana tangannya melemparkan kotoran ke wajah wanita tua itu. Disaksikan ratusan tamu.
Ia teringat tatapan penuh luka, senyum rapuh yang dipaksakan, dan langkah tertatih ketika meninggalkan pelaminan. Semua itu kini terasa menyesakkan, seperti duri yang menusuk dada. Seorang ibu-ibu di deretan kursi belakang berbisik lirih kepada temannya. "Kasihan sekali Bu Yudi, sungguh tidak pantas diperlakukan begitu. Ya Allah, teganya menantunya berbuat begitu." Rizka menunduk. Setiap bisikan terasa seperti cambukan di wajahnya sendiri. Ia ingin berdiri, ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Kata-kata seolah mengkhianati. Tak ada satupun alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Yudi masih berdiri di depan, menatap warga satu persatu. Suaranya kini lebih tenang, namun tegas. "Selama ini ibuku memilih diam, memilih tidak menampakkan siapa dirinya. Tapi aku tidak bisa lagi membiarkan orang salah menilai beliau. Aku ingin semua orang tahu, beliau lebih mulia daripada yang kalian kira." Ibu Yudi berdiri di samping anaknya. Wajahnya teduh, meski keriput di kulitnya menunjukkan letih yang mendalam. Ia hanya menunduk, tidak berkata apa-apa, seolah tidak ingin memperpanjang cerita. Namun justru sikap itu yang membuat warga semakin tersentuh. Seorang bapak berdiri dari bangkunya, menunduk hormat. "Maafkan kami, Bu. Maafkan karena kami ikut salah paham. Kami menilai dari luar, tanpa tahu siapa ibu sebenarnya." Air mata jatuh di pipi beberapa warga. Suasana balai desa kini berubah menjadi penuh haru. Rizka meremas rok yang ia kenakan. Matanya panas, air mata mulai berkumpul di pelupuk, namun gengsinya menahan agar tidak jatuh. Hatinya bergemuruh. Ada suara kecil yang terus berulang di kepalanya. "Kau sudah salah besar. Kau sudah melukai hati seorang wanita mulia." Sementara itu, Yudi menatap Rizka sekilas. Tatapan itu menusuk, dingin, namun juga penuh makna. Tatapan yang membuat Rizka semakin tak tenang. Ia tahu, waktunya untuk bersembunyi di balik senyum palsu sudah habis. Kebenaran kini menelanjangi kesalahannya di depan semua orang. Namun Yudi belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum diungkapkan, yang membuat semua orang di ruangan itu semakin menahan nafas. Dan ketika rahasia itu terbuka, semua akan semakin terkejut, termasuk Rizka yang kini duduk dengan hati yang mulai retak. Balai desa semakin sesak oleh rasa haru. Warga masih terdiam, menatap Ibu Yudi dengan pandangan penuh penyesalan. Sementara itu, Rizka duduk kaku, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, tapi gengsi membuatnya tetap menahan air mata agar tidak jatuh. Yudi menutup map berisi piagam penghargaan itu, lalu meletakkannya di atas meja panjang. Ia menatap ibunya lama sekali, seakan menyimpan banyak kata yang belum pernah diucapkan. Setelah itu, ia menoleh pada seluruh warga. "Selama ini, aku diam. Aku tahu banyak orang mengira aku anak durhaka, karena tidak membela ibuku di hari pernikahanku. Tapi percayalah, diamku bukan berarti aku setuju. Diamku adalah bara yang kupendam, agar semua ini tidak berubah menjadi keributan yang makin mempermalukan ibuku." Suara Yudi bergetar, matanya berkaca-kaca, namun ia tetap berdiri tegak. Warga mendengarkan dengan seksama. Sebagian mengangguk, sebagian mengusap air mata. Ibu Yudi mengangkat tangan pelan, mencoba menghentikan anaknya. "Sudahlah nak, tidak perlu sejauh ini. Ibu tidak apa-apa. Biarlah orang berkata apapun, asal kau bahagia." Namun Yudi menggeleng tegas. "Tidak Bu, aku tidak bisa lagi diam. Tidak bisa lagi membiarkan orang berpikir, engkau hanya wanita lusuh tanpa arti. Engkau terlalu mulia untuk terus disalahpahami." Kalimat itu menusuk ke hati semua orang. Bahkan beberapa pemuda yang duduk di belakang menunduk dalam, merasa malu karena mereka termasuk yang ikut menertawakan Ibu Yudi saat kejadian di pelaminan. Rizka meremas tangannya sendiri. Hatinya penuh gemuruh. Kata-kata Yudi bagaikan pisau yang menggores gengsinya sedikit demi sedikit. Ia ingin berteriak, ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Bayangan hari itu terus menghantui.
Wajah Ibu Yudi yang penuh noda, tangis yang tertahan, langkahnya yang gontai meninggalkan pelaminan. Semua terputar jelas di benaknya, membuat dadanya sesak. Di tengah suasana hening itu, Yudi menundukkan kepala, lalu berbicara lagi dengan suara lebih pelan namun penuh wibawa. Bu, aku ingat waktu kecil kau berkata, jangan pernah membalas hinaan dengan amarah. Diamlah, karena suatu hari kebenaran akan berbicara sendiri. Aku turuti itu, Bu. Tapi sekarang saatnya aku berbicara. Bukan untukku, tapi untukmu. Ibu Yudi menunduk, air mata jatuh menetes di pipinya. Ia tidak menyangka anaknya yang dulu begitu pendiam, kini berdiri tegas membelanya di hadapan semua orang. Warga mulai berbisik lagi, tapi kali ini penuh rasa hormat. Yudi anak yang berbakti. Ternyata diamnya bukan kelemahan, namun suasana hati Rizka semakin kalut. Tatapan warga kini terasa menusuknya. Ia merasa kecil, seolah semua mata menyalahkannya. Gengsinya masih berusaha bertahan, tapi tembok itu mulai rapuh. Ada rasa takut yang semakin kuat. Takut rahasia yang lebih besar dari Ibu Yudi akan segera terbongkar dan membuat semua orang semakin tercengang. Dan memang Yudi belum selesai. Ia menatap semua warga, napasnya dalam, lalu berkata dengan nada yang penuh penekanan. Kalian baru tahu sebagian. Ada hal lain tentang ibuku yang akan membuat kalian benar-benar mengerti betapa besar jasanya, betapa tinggi kedudukannya. Ruangan langsung kembali senyap. Semua orang menahan napas. Wajah-wajah penuh penasaran menatap Yudi, menunggu apa yang akan ia ungkapkan selanjutnya. Suasana balai desa semakin menegang. Semua mata tertuju pada Yudi yang berdiri tegak di depan. Tangannya meremas map yang kini sudah kosong. Sementara ibunya berdiri di sampingnya dengan wajah tenang, seolah pasrah pada apapun yang akan disampaikan anaknya. Selama ini kalian hanya melihat ibu dari luar, kata Yudi dengan suara tegas. Bajunya sederhana, kerudungnya lusuh, langkahnya pelan. Tapi tidak ada yang tahu, di balik kesederhanaan itu ada jasa yang begitu besar, bahkan hingga ke tingkat negeri. Bisik-bisik langsung terdengar di antara warga. Beberapa orang mengangkat kepala, menatap Yudi dengan penuh penasaran. Rizka di kursinya menggenggam tas kecilnya semakin erat, jantungnya berdetak kencang. Yudi melanjutkan, tahukah kalian siapa yang dulu menjadi perantara bantuan pendidikan pertama kali masuk ke desa ini? Siapa yang berjalan puluhan kilometer untuk membawa proposal ke kabupaten, meski hujan deras dan jalan penuh lumpur? Itu ibuku. Tahukah kalian siapa yang memberi makan anak-anak yatim setiap malam dengan hasil jerih payahnya sendiri? Itu juga ibuku. Beberapa warga langsung menutup mulut dengan tangan, terkejut. Ada yang menunduk, malu karena selama ini mereka menganggap Ibu Yudi hanya wanita tua biasa. Seorang bapak paruh baya yang duduk di depan berdiri dengan mata berkaca-kaca. Astagfirullah. Jadi beliau orangnya? Aku ingat dulu ada seorang perempuan datang meminta sumbangan untuk anak-anak yatim. Tapi aku tidak pernah tahu kalau itu ibumu, Yudi. Yudi mengangguk pelan. Benar, beliau tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menuntut balasan. Semua ia lakukan hanya karena Allah. Ia memilih tetap hidup sederhana, agar bisa menguji ketulusan orang-orang di sekitarnya. Ibu Yudi menunduk, wajahnya basah oleh air mata. Ia berbisik lirih, "Nak, cukup." Jangan besar-besarkan, namun Yudi menggenggam tangannya dengan lembut. Tidak, Bu, mereka harus tahu. Sudah cukup engkau menanggung hinaan sendirian. Rizka menunduk dalam, dadanya sesak. Kata-kata Yudi terasa seperti palu yang menghantam keras gengsi yang selama ini ia banggakan. Bayangan hari pernikahan itu kembali datang. Seakan-akan suara tawa tamu, sorak-sorai, dan lemparan kotoran dari tangannya sendiri menggema lagi di telinganya. Ia ingin menutup telinga, tapi bayangan itu semakin nyata. Tetua desa yang duduk di meja depan terisak. Kami salah menilai. Kami menutup mata. Padahal jasa Ibu Yudi terlalu besar untuk dilupakan. Warga mulai terisak satu persatu.
Suasana balai desa berubah menjadi penuh haru. Orang-orang menatap Ibu Yudi dengan rasa hormat yang dalam. Di sudut ruangan, Rizka akhirnya meneteskan air mata. Ia menutup wajah dengan tangan, tapi tangisnya tidak bisa dibendung. Ia sadar, kesalahannya terlalu besar. Tapi di dalam hatinya masih ada sisa harapan. Semoga ia diberi kesempatan untuk meminta maaf. Namun Yudi belum selesai. Ia berdiri lebih tegak, suaranya semakin dalam. Kalian baru tahu sebagian. Tapi ada satu hal lagi, sesuatu yang bahkan lebih besar dari semua ini. Sesuatu yang membuat kalian akan benar-benar mengerti siapa beliau. Ruangan kembali sunyi. Degup jantung warga berpacu. Semua mata menatap penuh penasaran. Ibu Yudi menunduk semakin dalam, seolah tidak ingin rahasia itu diungkapkan. Sementara Rizka terdiam, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Balai desa kini seperti terhenti. Tidak ada suara selain detak jarum jam tua yang tergantung di dinding. Semua orang menahan napas, menunggu kata-kata berikutnya dari Yudi. Yudi menatap ibunya lama, lalu kembali menghadap warga. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, namun ada air bening yang menggenang di sudut matanya. Kalian tahu, selama ini beliau memilih diam. Beliau tidak ingin orang tahu siapa dirinya sebenarnya. Tapi aku, sebagai anak, tidak bisa terus menyembunyikan. Karena diamku hanya membuatnya terluka. Hari ini, aku ingin membuka tabir itu. Bisik-bisik langsung pecah di sudut ruangan. Siapa sebenarnya Ibu Yudi? Mungkinkah dia pejabat? Kenapa Yudi tampak begitu serius? Yudi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. Lalu dengan suara bergetar ia melanjutkan. Ibuku bukan hanya seorang wanita sederhana. Beliau adalah sosok yang dulu pernah menjabat sebagai kepala yayasan sosial terbesar di kabupaten. Beliau membangun sekolah gratis untuk anak-anak miskin, mendirikan panti asuhan, dan mengorbankan seluruh hartanya demi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Ruangan mendadak riuh. Banyak yang terperangah, sebagian bahkan berdiri karena tak percaya. Seorang ibu-ibu menutup mulut dengan tangan, air matanya jatuh. Ya Allah, aku pernah menitipkan anakku di panti itu. Jadi beliau orangnya? Yudi mengangguk. Beliau yang mengurus semua tanpa pernah mencantumkan namanya. Semua dilakukan secara diam-diam. Bahkan banyak pejabat yang sekarang berhasil duduk di kursi tinggi adalah anak-anak yang dulu pernah ditolongnya. Namun beliau memilih menjauh dari sorotan, hidup sederhana, agar tidak ada yang merasa berhutang budi. Ibu Yudi menunduk, wajahnya semakin basah. Nak, kenapa kau buka semua ini? Ibu tidak pernah menginginkan pujian Yudi menggenggam tangan ibunya erat. Aku tahu, Bu, tapi biarlah orang tahu, agar mereka berhenti menilaimu dengan pandangan yang salah. Warga satu persatu menitikkan air mata. Bahkan tetua desa yang biasanya tegar kini menangis terisak. Kami yang seharusnya malu, Bu. Kami buta, kami menilai dari pakaian, bukan dari hati. Padahal jasa ibu begitu besar, Rizka gemetar. Air matanya mengalir deras. Dalam benaknya, kejadian di pelaminan semakin jelas. Tangannya yang kotor, wajah Ibu Yudi yang tertutup noda, tatapan orang-orang, dan diamnya Yudi. Kini semua itu seperti belati yang menancap berkali-kali. Ia menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang menahan tangis. Yudi menatap istrinya sekilas. Pandangannya dingin, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Semua orang kini menatap Rizka dengan sorot mata berbeda. Ada yang marah, ada yang iba, ada yang hanya menggeleng. Tetapi Yudi masih menyimpan satu hal lagi. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Semua yang kalian dengar baru sebagian. Masih ada satu kebenaran yang belum kalian tahu. Dan kebenaran itu akan membuat kalian semakin mengerti bahwa ibuku bukan wanita biasa." Ruangan kembali hening. Semua orang menunggu, rasa penasaran memuncak. Bahkan suara jangkrik dari luar terdengar jelas. Tabir itu belum sepenuhnya terbuka, dan semua orang tahu
apa yang akan disampaikan berikutnya akan mengguncang lebih dalam. Balai desa terasa semakin sesak oleh ketegangan. Warga duduk terdiam, sebagian berdiri dengan wajah penuh harap. Mata mereka terpaku pada Yudi, yang kini berdiri di samping ibunya dengan wajah tegas. Sementara itu, Ibu Yudi hanya menunduk, menahan air mata yang tak kunjung berhenti jatuh. Yudi menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Ibu yang kalian lihat dengan pakaian lusuh ini, sebenarnya adalah sosok yang dulu dikenal luas oleh pejabat-pejabat negeri. Beliau pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Kabupaten, sekaligus dipercaya menangani program sosial tingkat nasional." Sekejap, suasana balai desa pecah dengan bisikan kaget. "Anggota Dewan Kehormatan? Ya Allah, benar begitu. Kenapa beliau bisa hidup sederhana sekarang?" Yudi melanjutkan dengan suara bergetar. "Beliau melepaskan semua jabatannya, semua kemewahannya setelah ayahku meninggal. Beliau memilih hidup seperti rakyat kecil agar bisa lebih dekat, agar bisa benar-benar merasakan penderitaan mereka. Beliau mengajarkan aku untuk tidak sombong, untuk selalu ingat pada orang miskin, pada anak-anak yatim, pada mereka yang terlupakan." Air mata mulai mengalir di pipi warga yang mendengarkan. Bahkan pemuda-pemuda yang tadi hanya berdiri di luar pintu kini masuk ke dalam, wajah mereka penuh rasa kagum. Tetua desa menepuk meja sambil berkata, "Parau, astagfirullah, betapa mulianya pilihan Ibu Yudi. Selama ini kita tertipu oleh kesederhanaannya. Kita tidak tahu, di balik itu semua, beliau adalah orang besar." Yudi menoleh ke ibunya. "Bu, aku ingat, kau pernah bilang, kekayaan bisa hilang, jabatan bisa lepas, tapi amal tidak akan pernah lenyap. Itulah yang membuatmu memilih jalan ini. Dan hari ini, semua orang harus tahu, engkau bukan sekadar ibu bagiku, tapi ibu bagi banyak orang." Suasana berubah penuh haru. Warga menunduk, menangis lirih. Ada yang menyalami tangan Ibu Yudi sambil terisak, ada pula yang hanya mampu memandang dengan mata berkaca-kaca. Di sisi lain, Rizka terpuruk. Ia tidak lagi bisa menahan air matanya. Bahunya bergetar hebat, wajahnya tertutup kedua tangan. Setiap kata yang diucapkan Yudi bagaikan palu yang menghantam hatinya tanpa henti. Ia sadar, kesombongan telah membutakan matanya. Ia telah mempermalukan seorang wanita yang begitu mulia di hadapan banyak orang. Namun Yudi tidak menoleh pada Rizka. Ia tetap berdiri, fokus membela ibunya. Tatapannya lurus ke depan, penuh wibawa. "Hari itu aku diam, karena aku tahu waktunya belum tepat. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan pernah diam lagi. Tidak akan ada yang berani merendahkan ibuku, siapapun dia. Bahkan istriku sendiri." Kalimat terakhir itu menggema di seluruh ruangan. Rizka tersentak, tubuhnya kaku, seakan bumi berhenti berputar. Semua orang memandangnya. Tidak ada yang bersuara, tapi tatapan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ibu Yudi hanya menunduk, mencoba menahan tangis. Namun hatinya bergetar, karena akhirnya anaknya memilih berdiri di sisinya, membela dengan seluruh keberanian. Dan semua orang di balai desa tahu, momen ini adalah titik balik. Titik di mana kebenaran yang disembunyikan terlalu lama akhirnya mengguncang hati semua yang hadir. Tangisan lirih terdengar di berbagai sudut balai desa. Warga menunduk, sebagian terisak, merasa malu atas semua prasangka yang pernah mereka ucapkan. Nama Ibu Yudi kini bergema bukan sebagai sosok lusuh yang dipermalukan di pelaminan, melainkan sebagai wanita mulia yang memilih hidup sederhana demi pengabdiannya. Di kursi depan, Rizka menggigil. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Tubuhnya bergetar hebat, seolah seluruh dunia menatapnya dengan mata yang tajam. Bayangan hari pernikahan itu terus terulang di kepalanya. Tangannya yang kotor, wajah Ibu Yudi yang dipenuhi noda, dan suara tawa tamu yang kini berubah menjadi bisikan dosa di telinganya. Apa yang sudah kulakukan?" Bisiknya lirih,
hampir tak terdengar. Seorang ibu yang duduk di sampingnya menatap dengan tatapan iba, namun juga kecewa. "Nak, andai kau tahu sejak awal siapa beliau, tentu kau tidak akan berani melakukan itu." Rizka menutup wajah dengan kedua tangannya. Rasa malu dan penyesalan bercampur, menghantam hatinya bertubi-tubi. Dadanya terasa sesak, napasnya tersengal. Ia ingin berteriak meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Setiap kali ia mencoba membuka mulut, hanya tangis yang keluar. Yudi menatap istrinya sekilas. Sorot matanya dingin, penuh peringatan. Namun ia tidak berkata apapun. Ia kembali menggenggam tangan ibunya erat, seolah ingin menunjukkan kepada semua orang di sana bahwa kesetiaannya hanya untuk wanita yang melahirkannya. Tetua desa akhirnya berdiri. Suaranya parau menahan haru. "Kita semua saksi hari ini. Ibu Yudi bukan wanita biasa. Beliau adalah sosok mulia, dan kita harus menghormatinya. Jangan ada lagi yang merendahkan beliau." Warga serentak mengangguk, beberapa menangis sambil menunduk. Seorang pemuda bahkan maju, mencium tangan Ibu Yudi dengan penuh hormat. "Maafkan kami, Bu. Kami bodoh menilaimu dari penampilan." Ibu Yudi menahan air mata, senyumnya tipis namun getir. "Aku tidak pernah menyimpan dendam. Semua sudah berlalu. Yang penting, jangan ada lagi hati yang meremehkan orang lain hanya karena tampilan luarnya." Kata-kata itu menusuk dada Rizka. Ia menggigil semakin hebat, seakan setiap huruf yang diucapkan mertuanya adalah cambuk yang diarahkan padanya. Tangisnya pecah. Ia tidak peduli lagi dengan gengsi, wajahnya basah, suaranya pecah. "Aku salah. Aku sangat salah." Suasana balai desa kembali hening. Semua menatap ke arahnya. Yudi diam, matanya menatap lurus, tidak memberi reaksi apapun. Hati Rizka terasa terbakar oleh penyesalan. Ia tahu tidak ada yang bisa menghapus luka yang telah ia torehkan. Namun di dalam hatinya, ia hanya ingin satu hal, kesempatan untuk bersujud di kaki ibu mertuanya, meski mungkin kesempatan itu datang terlambat. Rizka berdiri dengan tubuh gemetar. Air matanya tak lagi bisa dikendalikan, bercucuran membasahi wajah yang biasanya penuh gengsi. Suasana balai desa mendadak hening ketika ia melangkah maju. Tumit sepatunya beradu dengan lantai kayu, menimbulkan bunyi pelan yang terdengar jelas di tengah keheningan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada ribuan batu menindih pundaknya. Pandangan warga mengikuti gerakannya. Ada yang iba, ada yang marah, ada pula yang hanya menggeleng, tak menyangka pengantin wanita yang dulu begitu angkuh kini berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Rizka berhenti tepat di hadapan Ibu Yudi. Tubuhnya bergetar, bibirnya bergetar, suaranya tercekat. "Ibu, maafkan aku," bisiknya lirih. Tanpa ragu, ia jatuh berlutut di hadapan wanita tua itu. Tangannya meraih ujung kain lusuh yang menutupi kaki mertuanya. Air matanya membasahi lantai kayu. Dengan suara pecah, ia berulang kali berkata, "Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Ampuni aku, Bu." Warga terperangah. Banyak yang terisak melihat pemandangan itu. Beberapa ibu-ibu menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. Suasana yang tadinya penuh ketegangan berubah menjadi lautan haru. Ibu Yudi menatap ke bawah. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya bergetar. Perlahan ia meraih tangan Rizka, mengangkatnya dengan lembut. "Bangun, Nak." Suaranya lembut namun tegas. "Aku bukan siapa-siapa yang harus kau sujudi. Aku hanya seorang ibu yang penuh kekurangan." Namun Rizka menggeleng kuat. "Tidak, Bu. Aku sudah melukai hatimu. Aku mempermalukanmu di depan semua orang. Aku tak pantas jadi menantumu." Tangisnya pecah semakin keras. Yudi berdiri di samping, menatap istrinya dengan sorot mata yang dalam. Ada perih, ada marah, tapi juga ada sedikit lega melihat penyesalan itu akhirnya muncul. Ia tidak berkata apa-apa, membiarkan momen itu mengalir. Ibu Yudi akhirnya mengusap kepala Rizka dengan tangan yang bergetar. "Aku sudah memaafkanmu, Nak. Bahkan sejak hari itu. Tapi ingat,
Jangan pernah lagi merendahkan seseorang hanya karena penampilan. Karena di balik kesederhanaan, bisa jadi tersimpan kemuliaan yang tidak kau tahu. Tangis Rizka pecah semakin deras. Ia menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Warga yang menyaksikan pun ikut menangis. Suasana balai desa berubah menjadi penuh doa dan keharuan. Tetua desa menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Hari ini kita belajar, jangan pernah menilai orang dari apa yang terlihat. Kita semua saksi, bagaimana seorang ibu mulia dihina, namun membalas dengan kesabaran. Dan bagaimana seorang menantu akhirnya menyadari kesalahannya." Rizka tetap berlutut, tubuhnya goyah, tetapi hatinya terasa ringan karena akhirnya ia bisa mengakui kesalahannya. Namun ia tahu, penyesalan tidak akan menghapus begitu saja luka yang ia torehkan. Jalan panjang masih menunggu untuk membuktikan ketulusannya. Balai desa kini dipenuhi suasana haru. Tangisan lirih bercampur dengan doa yang terucap dari bibir warga. Mereka menyaksikan bagaimana Rizka berlutut di hadapan ibu mertuanya, menangis sejadi-jadinya, sementara Ibu Yudi tetap berdiri dengan wajah penuh keteduhan. Yudi menatap istrinya dengan tatapan dalam. Ia tahu, penyesalan itu tulus, namun hatinya masih menyimpan luka atas apa yang sudah terjadi. Ia melangkah maju, berdiri di samping ibunya. Suaranya tenang, namun penuh wibawa. "Rizka, aku tidak bisa menghapus apa yang sudah engkau lakukan pada ibuku. Tapi aku berharap penyesalanmu hari ini bukan hanya tangisan. Buktikan dengan sikapmu bahwa kau bisa berubah. Bukan untukku, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri." Rizka menatap Yudi dengan mata bengkak. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia mengangguk lemah, bibirnya bergetar. "Aku akan berubah, Yud. Aku janji." Ibu Yudi mengusap kepala menantunya dengan lembut. "Bangunlah, nak. Hidup tidak berhenti di satu kesalahan. Selama kita mau memperbaiki diri, selalu ada jalan kembali." Ucapan itu membuat semua orang di ruangan terisak. Betapa mulianya hati seorang ibu, meski sudah dilukai begitu dalam, tetap memilih untuk memaafkan. Tetua desa berdiri, suaranya lantang namun penuh getar. "Hari ini kita semua saksi bahwa kemuliaan tidak ada pada harta atau jabatan, tapi pada hati yang ikhlas. Kita harus belajar dari Ibu Yudi, dan kita harus mengingat kejadian ini selamanya." Warga serentak mengangguk. Beberapa orang maju, mencium tangan Ibu Yudi dengan penuh hormat. Anak-anak muda menatapnya dengan mata kagum, seolah baru menyadari bahwa sosok yang mereka anggap biasa, ternyata seorang pahlawan yang hidup di tengah mereka. Rizka masih menangis, tapi tangisnya kini bercampur dengan rasa lega. Beban besar yang menghimpit dadanya mulai terangkat. Ia tahu perjalanan untuk memperbaiki dirinya akan panjang, tapi setidaknya ia sudah melangkah. Yudi menggenggam tangan ibunya erat, matanya berkaca-kaca. "Bu, mulai hari ini, aku janji tidak akan pernah diam lagi. Aku akan selalu ada di sampingmu, membela dan menjagamu." Ibu Yudi tersenyum, air mata jatuh di pipinya. "Itu saja sudah cukup, nak. Ibu tidak pernah menginginkan apa-apa selain melihatmu berbakti dan hidup dalam kebaikan." Suasana balai desa berubah menjadi penuh doa. Warga berdiri, menyalami Ibu Yudi, menyalami Yudi, bahkan menyalami Rizka yang masih terisak, mencoba memberikan semangat. Di luar, matahari sore menyinari desa dengan cahaya keemasan. Angin bertiup lembut, seakan ikut membawa pesan yang lahir dari pertemuan itu. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya. Di balik kesederhanaan bisa tersimpan kemuliaan yang tidak terlihat. Dan sejak hari itu, nama Ibu Yudi tidak lagi disebut dengan nada iba atau hina. Namanya dikenang sebagai wanita mulia yang sabar, tabah, dan penuh kasih. Sementara Rizka, setiap langkahnya kini selalu disertai doa penyesalan dan usaha untuk menjadi lebih baik. Akhirnya, hari itu bukan hanya menjadi kisah seorang ibu yang dibela oleh anaknya, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga.
bahwa kebenaran, cepat atau lambat, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.